Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian sadar kalau kita ini sebenarnya semacam bunglon linguistik? Ya, bayangin aja, kita secara refleks ganti gaya bicara tergantung siapa yang lagi diajak ngobrol kan? Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal membedah tuntas fenomena ini dari sudut pandang akademis, dari obrolan warung kopi sampai penulisan jurnal ilmiah yang super kaku. Coba pikirin deh, kenapa chat ke sahabat itu isinya cuma, OTW nih. Tapi giliran nulis email ke bos, tiba-tiba jari kita otomatis ngetik, "Selamat pagi Bapak, bersama email ini saya lampirkan." Padahal orangnya sama kan? Nah, perpindahan gaya bahasa yang kita lakukan tanpa sadar tiap hari ini, itulah yang disebut oleh para ahli linguistik sebagai ragam bahasa. Oke, untuk peta jalan kita hari ini, kita bakal mulai dari definisi ragam bahasa. Kenapa bahasa bisa beragam, jenis dan contohnya, sampai nanti kita akan fokus ngebahas ragam bahasa ilmiah dan apa aja karakteristik utamanya. Bagian pertama, mari kita masuk ke definisi ragam bahasa. Jadi, menurut para ahli linguistik nih, kayak Krida Laksana dan Cair, ragam bahasa itu intinya adalah variasi bahasa yang kita pakai menyesuaikan dengan konteks, entah itu situasinya, siapa lawan bicaranya, atau media komunikasinya. Jadi bahasa itu sama sekali nggak kaku ya, dia itu hidup, dinamis, dan terus beradaptasi mengikuti lingkungan sosial kita. Lanjut ke bagian kedua. Kira-kira apa sih alasannya bahasa kita ini bisa beragam? Menurut ahli seperti Suparno dan Pateda, jawabannya simpel. Ya karena masyarakat kita sendiri itu beragam. Nah, ada banyak banget faktor pemicunya. Mulai dari latar belakang sosial sampai tingkat pendidikan. Oh, dan ada faktor geografis juga, yang sering dijelaskan pakai teori gelombang. Bayangin kayak batu yang dilempar ke air, gelombangnya menyebarkan. Nah, perubahan bahasa juga menyebar dari satu titik pusat seperti gelombang itu, menciptakan dialek-dialek baru. Selain itu, faktor umur dan media yang kita pakai, lisan atau tulisan, juga memaksa kita merombak total struktur kalimat. Keren kan? Otak kita ngolah semua variabel ini dalam hitungan detik sebelum kita buka mulut. Sekarang masuk ke bagian ketiga. Mari kita lihat jenis-jenis ragam bahasa beserta contohnya di keseharian kita. Kalau ngomongin tingkat keformalan, kita nggak bisa lepas dari teorinya Martin Joss, yang terkenal banget. Dia membagi spektrum bahasa ini ke dalam 5 tingkat. Di ujung paling kaku, ada ragam beku. Ini super kaku, kata-katanya nggak boleh diubah sama sekali. Contohnya kayak teks undang-undang. Turun dikit ada ragam resmi untuk pidato, lalu ragam usaha buat diskusi di kantor. Nah, di ujung satunya lagi kita punya ragam santai dan akrab. Di sini aturan tata bahasa baku tuh udah bisa kita kesampingkan, karena yang paling penting adalah kedekatan emosional. Biar lebih kebayang, coba bandingin dua kalimat ini. Di ragam santai kita ngomong, nanti malam nonton bareng yuk. Relax banget kan? Nggak ada beban aturan sama sekali. Tapi kalau di ragam resmi, bunyinya jadi, "Selamat pagi, hari ini kita akan membahas rencana strategis untuk kuartal berikutnya." Sama-sama bahasa Indonesia loh, tapi fungsi dan pemilihannya benar-benar beda banget. Nah, pemahaman tentang spektrum tadi membawa kita ke bagian keempat. Kita akan fokus bahas bentuk yang paling spesifik, yaitu ragam bahasa ilmiah. Kalau kalian lihat publikasi seperti Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia, nah disitulah habitat aslinya ragam bahasa ilmiah. Ini bisa dibilang bentuk ekstrim dari ragam tulis dan ragam resmi. Di ranah ini, bahasa nggak lagi dipakai sekedar buat mengakrabkan diri, melainkan murni untuk membuktikan fakta dan membedah ilmu pengetahuan secara presisi. Dan ingat ya, tujuan utama dari ragam ilmiah ini bukan biar penulisnya kelihatan pinter atau sengaja pakai kata-kata rumit demi gaya. Sama sekali nggak. Tujuannya adalah presisi absolut. Gagasan yang kompleks harus ditulis sedemikian rupa supaya nggak ada satupun pembaca yang salah paham. Intinya, bahasa ilmiah itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bagian kelima. Karena tujuannya sangat berat, mari kita bongkar karakteristik atau aturan main dari ragam ilmiah ini. Berdasarkan literatur akademis kita, ragam ilmiah ini punya 6 pilar utama. Pertama, dia harus cendekia, artinya teratur dan logis. Kedua, lugas dan logis, nggak boleh ambigu apalagi pakai kiasan. Ketiga, jelas struktur kalimatnya. Keempat, ringkas dan padat, buang jauh-jauh deh kata yang mubazir. Kelima, formal dan objektif, bebas dari emosi pribadi. Dan yang keenam, pastinya harus konsisten dari halaman pertama sampai terakhir. Coba kita lihat penerapannya di dunia nyata untuk poin ringkas dan padat. Kalau ada kalimat bertele-tele kayak, pendidikan agama di sekolah dasar bagaimanapun tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan yang baik pula dari orang tua murid dalam keluarga. Wah, capek kan bacanya? Di ragam ilmiah, kita pangkas habis kata-kata mubazirnya jadi, pendidikan agama di sekolah dasar tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan orang tua. Boom,
Langsung pada intinya, maknanya justru jadi jauh lebih kuat. Lanjut ke masalah kelogisan kalimat. Ini nih kesalahan yang sering banget nongol. Nulisnya begini, menurut Mulyono mengatakan bahwa secara logika, struktur ini cacat loh karena pakai dua penanda sekaligus. Kalau mau objektif dan logis, kalian harus pilih. Cukup pakai menurut Mulyono, bahasa ilmiah itu lugas, atau Mulyono mengatakan bahwa. Kelihatannya sepele ya, tapi justru disinilah kelogisan berpikir sang penulis lagi diuji habis-habisan. Hal ini juga berlaku banget buat poin konsisten atau taat asas. Misalnya begini, kalau di awal argumen kalian udah pakai kata bagi, seperti tidak penting bagi Muslim Bosnia, nah, untuk merujuk ke hal yang sama di kalimat setelahnya, jangan tiba-tiba diganti jadi untuk mereka. Tetap pakai bagi mereka. Mempertahankan struktur kata yang sama ini nunjukin kalau pikiran kalian itu tertata dan konsisten. Jadi, apa kesimpulan dari penjelajahan linguistik kita kali ini? Menguasai bahasa Indonesia itu bukan berarti kalian harus ngomong kaku layaknya robot akademis setiap saat. Bukan itu intinya. Penguasaan bahasa yang sejati adalah kalian sadar kapan harus bersikap santai dan kapan kalian harus menarik tuas formalitas, menggunakan struktur kalimat yang logis, ringkas, dan objektif sesuai tempatnya. Pilihan kata yang kalian pakai itu pada akhirnya mendefinisikan interaksi kalian dengan dunia. Nah, sebagai penutup, coba renungin ini. Apakah kalian udah pakai ragam bahasa yang tepat buat presentasi atau tulisan penting kalian berikutnya? Coba deh perhatiin gaya bahasa kalian sendiri mulai hari ini, dan jadilah bunglon linguistik yang cerdas. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita, teruslah belajar, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.